Pak RW, saya matur suwun sangat. Ini saya juga memprediksikan karena hari libur Pak RW ada di Sendang Mulyo gitu ya, di Semarang. Alhamdulillah, matur suwun sudah rawuh dalemipun Pak Is. Karena catatan saya kemarin itu memang ada 4 hal yang mendasar yang harus ditindaklanjuti ya. Yang pertama aktivasi KSM gitu. KSM-nya di Sendang Mulyo sebelum dibangun secara fisik ya, tempat pengolahan sampahnya, harapannya kelompok swadaya masyarakat ini bisa dibentuk dan diaktifkan terlebih dahulu gitu ya untuk mengawali. Terus kemudian yang kedua yaitu tadi SK bank sampah ya, karena ibu-ibu sudah mengawali aktivitas bank sampah gitu. Aktivitas pilah sampah ya. Artinya kan keinginan untuk mengolah sampah ini sudah ada akarnya gitu ya. Sudah ada bibitnya ya. Nah, kemudian yang ketiga, kita memilih kira-kira pengolahan organik apa yang mau kita lakukan gitu ya, sehingga nanti selain menjual sampah yang kertas atau kardus-kardus dan botol-botol plastik gitu ya, ini sampah organiknya juga bisa terolah ya. Kemarin kan kita sudah belajar bahwa ternyata 60% dari sampah kita kan sampah organik dan 30 lebih dari 30 ya, antara 40 sampai 50% itu dari food waste. Ini food waste Bu, sisa makanan ya. Nah, sisa-sisa makanan, nasi sisa ya, cabai yang tidak terdahar ya, sayur-mayur yang sisa itu ternyata 30 sampai 50% dari total sampah organik kita ya. Hitungannya ngaten Bu. Kalau total sampah yang kita hasilkan itu 0,7 kilo atau 7 on gitu ya. Dari 7 on itu 60%-nya organik gitu. Berarti separuh lebih, berarti sekitar 4 on itu organik. Nah, 4 onnya organik, separuhnya 50%-nya itu food waste. Food waste itu basah Bu ya, basah menghasilkan lindi yang cepat ya. Lindi itu cairan sampah yang cepat gitu, itu yang membuat bau, yang membuat lalat ya. Itu sampah sisa makanan ya. Jadi berarti 2 on per orang per hari, paling tidak rata-rata itu 2 on per orang per hari itu menghasilkan sisa makanan gitu, sampah sisa makanan. Nah, makanya kan kemarin yang agak menonjol itu kan maggot ya Bu ya. Maggot itu yang paling cepat untuk mendegradasi sampah sisa makanan itu tadi, food waste ya. Kemarin berapa Pak Lurah? Pak RW jumlah penduduk 500 kakak 500 kakak Pak RW. Kalau 500 kakak kali rata-rata 3 orang misalnya kan 1.500 orang gitu ya. 1.500 orang kali 2 on per hari. Berapa Bu? 3.000 ons per hari. 3.000 ons itu berarti 300 kilo. 30 Bu. 3.000. Oh ya 10 ya Bu ya, 1 kilonya kan 10 on, iya 300 kilo, 3 kintal per hari itu kita bisa ngumpulin sisa makanan itu rata-ratanya gitu. Nah itu buat, kan itu banyak Bu, kalau kita, makanya kan terus kemudian TPS kita, kontainernya itu kan cepet penuh ya. Sebetulnya yang paling banyak komposisinya sisa makanan. Dan Yun Sewu, kalau kemarin viral di kota Semarang itu truk sampah bolong, truk sampah bolong itu ya karena sisa makanan itulah yang paling banyak menghasilkan lindi atau cairan sampah yang itu sangat cepat merusak kontainer gitu. Sangat cepat merusak kontainer. Nah,
itu pemeliharaannya jadi mahal gitu ya. Nah kalau misalnya 300 kintal itu tadi 300 kilo 300 atau 3 kintal itu tadi kita bisa degradasikan, enggak masuk ke kontainer gitu kan, ya artinya kontainernya jadi nggak cepat penuh gitu ya, kontainernya nggak cepat penuh. Terus nanti ditambah kemarin yang keempat itu kita juga mau milah B3 kan, baterai ya, obat-obatan, bekas obat itu kan limbah B3. Nanti kita pisahkan lagi, itu lebih apa namanya, lebih nyusut lagi itu kontainernya itu ya, atau kapasitasnya jauh lebih besar nanti otomatis, karena yang limbah B3 dipisahkan. Nanti DLH atau kecamatan disuruh ngambil, karena nanti drop box-nya, box untuk khusus B3 akan ditaruh di kecamatan. Per kecamatan punya satu drop box untuk limbah B3. Nah, jadi bayangan saya begitu Bu di RW 21 ya. Nah, kalau memang ibu-ibu setuju magot gitu ya, ya memang nggak semuanya ya rada-rada ngeri gitu ya, karena larva-larva begitu gitu ya, kayak lalat gitu ya. Magotnya itu ya insya Allah nggak apa-apa, nanti bapak-bapak aja lah Bu yang megang gitu ya, KSM-nya gitu kan. Itu nanti disangrai Bu, disangrai biar awet, itu bisa dijual ya untuk peternak ayam atau perikanan. Jadi buat makan ikan atau makan ayam, proteinnya tinggi menurut informasinya kan kemarin begitu ya di kelurahan itu. Nah ini salah satu alternatif. Terus kemudian alternatif kedua kan, kalau itu sisa makanan, kemudian yang daun-daun gitu ya, atau sisa dapur yang belum kena bumbu itu Bu ya, sisa dapur itu bisa ke biopori. Nah biopori ini nanti proses composting ya, menghasilkan pupuk. Itu saya lihat di lapangannya RW 21 itu masih mungkin untuk ditanami sayur-sayuran. Saya matur sama Pak Is, kalau bisa nanti secara bertahap, kalau kita sudah bisa menghasilkan maggot atau kemudian kompos gitu ya, saya mau kontak Dinas Pertanian sama Dinas Perikanan, sekalian melihara ikan gitu ya, biar maggotnya langsung bisa dikonsumsi sama ikannya gitu kan. Kan ikan sekarang kan nggak harus dengan kolam yang luas gitu ya, sekarang sudah ada teknologi tertentu ya, pakai apa itu namanya, selain terpal itu loh yang bulat-bulat, bulat itu loh ya, itu kan bisa juga. Nah itu nanti Dinas Perikanan saya akan minta untuk mendampingi gitu, kalau kita sudah berhasil menghasilkan maggot itu ya. Kemudian Dinas Pertanian juga begitu. Dinas Pertanian itu kalau dimintain bibit tanaman itu gampangnya rakaruan, karena memang malah seneng ada orang yang mau nanam gitu, guys. Nah itu nanti hasil bioporinya bisa dibuat pupuk, kagem tanaman. Pakai minimal jenengan nanti bisa menghasilkan cabai, bisa menghasilkan tomat, terus kemudian sayur rakyatan terong atau yang belum apa gitu ya. Monggo, kira-kira itu ya komposnya bisa dipakai gitu kan, organik. Kalau tadi saya sampaikan ke Pak Is, ke DLH itu nanti kita lihat proses maggotnya, sekaligus kita minta larva maggotnya itu. Terus ke Gizi Drono nanti melihat kelompok masyarakatnya bagaimana mengelola dan menghasilkan gitu, karena kemarin yang dikunjungi oleh beberapa kabupaten kota lain, yang terakhir itu saya lihat di media sosial itu dikunjungi sama wakil wali kota Pekalongan. Jadi ke Gizi Drono itu ya, melihat bagaimana proses pengolahan sampah organik RW 21 untuk ke Dinas Lingkungan Hidup dan ke Gizi Drono itu untuk melihat secara langsung bagaimana praktek mengolah sampah. Nah nanti harapannya panjenengan setelah dari sana langsung menyiapkan, karena nanti kalau larvanya datang kan berarti jenengan sudah menyiapkan tempatnya dan itu sisa makanannya gitu, biar langsung produksi gitu. Nanti larvanya kalau datang kita belum menyiapkan, belum ada ngumpulin dari warga itu. Terus mekaten, jadi yang sewu saya sebetulnya pengen
matur kira-kira kapan Bapak Ibu di sini bisa siap. Saya cuma minta tolong ada selembar surat aja permohonan ke DLH biar kita nanti, saya sebetulnya sudah matur, Bu saya mau bawa RW 21 Sendang Mulyo ke kantor DLH. Oh ya monggo saja Bu Dini gitu kan. Nanti kalau biar saya nggak lupa Bu Dini, saya dikasih surat ke kepala DLH-nya begitu. Saya dikasih surat biar nanti staf saya menyiapkan proses pembelajarannya gitu. Perihalnya kunjungan Pak. Kunjungan ke kantor DLH untuk pembelajaran pengolahan sampah apa yang pengen tadi maggot, kalau pakai maggot ya maggot ya, pengolahan sampah menggunakan maggot gitu ya, sama itu biopori. Nah nanti kita dipinjami alat untuk bioporinya kan. Kira-kira ini ibu-ibu dari bank sampah siap enggak Bu? Siap. Untuk nanti ngumpulin sisa-sisa makanan itu sudah berencana itu. Oh gitu ya. Pertemuan RW di belakang. Sudah mulai sosialisasi ke RT RT. Sampel sih kemarin, cuman kan kita harus menginfokan lagi ke ibu, jadi biar disiapkan. Dan sebenarnya saya sendiri dari rumah sejak ibu mager itu saya langsung pilahin Bu. Cuma dia tetap dibuang di sana, cuma kan tahunya beda antara sampah basah sama yang kering, saya bedakan. Kan belum ada tempatnya. Iya. Nanti kalau yang anorganik ya, anorganik itu nanti akan diberikan alat, misalnya pencacah plastik gitu ya. Nanti kalau dananya sudah turun, ya. Pencacah plastik mungkin kita bisa buat di sini ya. Jadi nilai jualnya lebih tinggi kan Bu, gitu. Kalau kita jual botol Joko Suto itu kan nilainya jual kan rendah, ya kan. Nah, ini harapan saya nanti botol plastiknya itu kita kumpulkan itu bisa kita cacah sekalian jadi biji plastik gitu ya. Nah, itu jadi nilai jualnya lebih tinggi. Nah, tenang aja, jualnya kemana nanti akan ada. Akan ada alamatnya gitu lah, insya Allah akan tersalurkan gitu. Bahkan kebutuhannya kan besar Bu, biji plastik gitu. Makanya kan kita mau jual seberapa pun kan mesti payung ya. Nah itu. Tersebut dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.